semuanya. Di sini kami kelompok 6 dari kelas 10D. Di sini kami akan mewawancarai dua narasumber terkait P5 kita, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu dimulai dari saya, Khaira Rehanza. Halo, perkenalkan nama saya Pramesti Aulia Cahyani. Aku Fatimatul Zahra. Saya Revalidi Sentias. Nama saya Muhammad Khoirin. Nah, selamat menyaksikan wawancara kita. Selamat pagi, Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yuri. Oh, Ibu Yuri. Ibu Yuri umurnya berapa, Bu? Umurnya 27. Ya, Ibu Yuri di SMA 107 ini sebagai apa, Bu? Oh, guru PPKN. Ya. Yaudah, kasih ya, Bu. Bu Ruri, saya mau tanya, di mana Ibu Ruri tinggal? Apakah di pedesaan, di kota, atau tinggal di kota. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apa setiap hari Bu Uri menghasilkan sampah? Jika iya, sampah rumah tangga apa yang tiap hari dihasilkan? Tentu karena setiap rumah tangga pasti punya sampah yang nggak mungkin tidak lepas dari sampah. Nah, sampah yang sering digunakan itu seperti bahan-bahan makanan ataupun plastik, lebih banyaknya karena di rumah banyak mengkonsumsi plastik juga karena kan sebagian besar kemasan produk itu kan berasal dari plastik. Apakah Bu Ruri tahu bahwa kategori jenis-jenis sampah itu ada apa aja? Ada sampah organik, anorganik, ya yang Ibu tahu yang bisa didaur ulang maupun yang tidak bisa. Contohnya kalau plastik kan tidak bisa ya. Maka dari itu tugas kalian kan untuk bagaimana caranya mengurangi limbah sampah dengan membuat sesuatu yang bisa bermanfaat. Pernahkah Bu Uri memilah sampah rumah tangga berdasarkan jenis sampahnya atau dari organik, anorganik atau B3? Jika iya, bagaimana menerapkan di rumahnya? Jika tidak, usaha apa yang Bu Uri lakukan? Ya, tentu di rumah Ibu selalu memilahkan antara sampah-sampah tersebut. Jadi cara pemilahannya Ibu menggunakan beberapa kantong sampah. Jadi tidak hanya satu kantong sampah saja, tapi beberapa kantong sampah untuk memisahkan antara jenis sampah tersebut. Pernahkah Bu Uri sudah menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle di lingkungan sekitar? Jika sudah, contoh yang sudah Ibu Ruri lakukan itu apa aja sih, Bu? Kalau pelaksanaannya enggak, cuman memang Ibu melakukan pemisahan antara berbagai jenis sampah. Nah, karena di rumah itu kita ada langganan sampah ya, dan langganan sampah itu misalkan sampah yang bisa didaur ulang biasanya ditaruh di tempat sampah, di tukang sampah. Yang tidak bisa didaur ulang biasanya Ibu kasih ke tetangga. Biasanya tetangga itu yang bisa mengolah menjadi bahan kerajinan. Jadi seperti itu, bukan dari ibunya yang melakukan tapi ibu menyalurkan. Di mana Bu Uri membuang limbah rumah tangga yang Bu Uri hasilkan setiap hari? Di tukang sampah. Jadi ada langganan sampah bulanan gitu. Menurut pendapat Bu Uri nih, untuk mengenal sampah yang sudah menumpuk di Bantar Gebang itu apa, Bu? Iya, salah satunya dengan memilah sampah yang tadi Ibu bilang. Jadi yang sampah-sampah tidak dapat didaur ulang bisa dijadikan kerajinan atau kreativitas. Nah, salah satunya implementasi kalian ini menjadi salah satu gebrakan atau gerakan untuk mengurangi limbah sampah yang ada di Bantar Gebang. Meskipun besar kecilnya pengaruhnya, setidaknya kalian sudah berperan dalam pengurangan limbah sampah. Ini pendapat Bu Uri mengenai Indonesia termasuk negara menghasilkan sampah terbanyak kedua gimana? Ya karena sulit sih ya nak, kita istilahnya negara kita ini tidak akan berubah kalau bukan dari dirinya sendiri, bukan dari warganya sendiri. Kalau dari warganya sendiri tidak bisa menjaga lingkungan, negara kita nggak akan menjadi negara yang bebas sampah, tetap menjadi negara yang tergolong atau terkategorikan sampah yang banyak di negara kita. Jadi pada intinya dimulai dari kesadaran diri sendiri. Bagaimana Bu Uri mendukung program pemerintah mengenai sampah yang masih tercampur dan tidak terpilah? Gimana?
Oke, baik. Mungkin dari segi pemerintah memperbanyak tempat sampah yang dimana tempat sampah itu tidak hanya satu tapi dibagikan menjadi beberapa kategori sampah. Jadi intinya sih memperbanyak penyediaan tempat sampah. Sejauh ini, apakah Bu Uri mengetahui mengenai zero waste? Baru dengar dengan istilah itu sih. Berarti belum mengetahui. Oke, baik. Kalau menurut saya, apakah sekolah kita ini SMA 107 sudah tersediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya? Jika sudah, langkah apa yang bisa mendukung gerakan zero waste? Jika belum, adakah pendapat Anda untuk mendukung zero waste? Istilah zero waste itu kan ibu juga baru dengar ya, cuman yang ibu tahu di sekolah ini sudah dibagi tuh, sudah digolongkan untuk sampahnya. Nah, seperti yang kalian ketahui di bawah tuh udah ada tuh, cuman memang di atas di lantai 2 ini masih satu tempat sampah doang. Jadi perlunya peningkatan fasilitas untuk penyediaan tempat sampah di baik lantai 1 maupun lantai 2. Itu aja pertanyaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, di sini kita sudah dengan narasumber kedua. Boleh ditanya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Dewi Yani, guru bahasa Inggris. Kalau boleh tahu, Mem Dewi ini usianya berapa tahun, Mem? Saya sudah 54 tahun. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya, Mem. Oke, baik. Nah, di sini saya mau bertanya, di mana tempat tinggal Mem? Apakah di pedesaan, kota, di pinggiran, atau di dekat pabrik? Pinggiran kota. Di sini saya akan bertanya pertanyaan kedua. Apa setiap hari Mem Dewi menghasilkan sampah? Jika iya, sampah rumah tangga apa yang tiap hari yang dihasilkan? Setiap hari pasti ada sampah di rumah saya ya. Ada sampah plastik, ada sampah kertas, sisa-sisa makanan, ya. Ada juga sampah rumah tangga, sisa-sisa sayuran yang kita kan sebelum masak dipilihin dong ya, sayuran yang tidak layak dimasak kita jadikan sampah. Gitu. Baik. Nah, kalau ini apakah Mem Dewi tahu kategori apa saja jenis-jenis sampah? Ada sampah dari jenis kertas, ada jenis plastik, ada dan jenis berbahaya. Ya kan, ada pilihan sampah yang berbahaya warnanya merah, dimasukkan ke dalam tong sampah warna merah, yang kuning, yang hijau. Yang hijau yang berarti ramah lingkungan. Yang boleh dicemplungnya adalah sayur-sayuran, sisa-sisa tanaman-tanaman di taman yang busuk-busuk taruh di situ gitu kan. Lanjut di pertanyaan keempat, pernahkah Mem Dewi memilih sampah rumah tangga berdasarkan jenis sampah kayak organik, anorganik, atau B3? Jika iya, bagaimana menerapkan di rumah? Jika tidak, usaha apa yang Anda dilakukan? Kalau di sekolah memang sudah organik, non-organik, B3 sudah dipilah ya di sekolah. Tapi kalau untuk sampah rumah tangga di rumah saya belum terpilah. Jadi masukkan dalam kantong plastik, jadi satu, mau organik, non-organik, yang berbahaya jadi satu. Tapi yang berbahaya sih biasanya saya bedain plastik. Jadi yang ini aja nih, yang organik dan non-organik. Yang berbahaya seperti contohnya bekas semprotan serangga tuh. Ya, terus atau lampu bohlam, takut pecah kan, pisahkan. Tapi kalau khusus untuk memisahkan satu persatu tidak. Baik, Bu. Nah, pernahkah Mem Dewi menerapkan 3R yaitu reduce, reuse, and recycle di lingkungan sekitar? Jika sudah, contoh apa yang sudah Mem lakukan? Oh, sudah, saya sudah melaksanakan recycle. Contoh saya punya botol-botol aqua atau oli mineral yang besar-besar tuh. Kalau kita isi ulang kan nggak mau ya, harus beli satu botol langsung satu airnya. Kalau aqua kan kita bisa isi ulang. Nah, itu botol-botolnya itu saya buat apa? Buat pot-pot tanaman. Gitu, jadi saya saya bolong-bolongin, kasih tanah, kasih tanaman. Saya tanam cabai, saya tanam tomat, gitu. Oke. Lanjut, di mana Mem Dewi membuang limbah rumah tangga yang Mem Dewi dihasilkan setiap hari? Kalau saya mah jarang masak ya, jadi limbah rumah tangga yang kayak minyak-minyak itu di RT-RT sudah ada yang menampung mijel. Iya, Jadi sudah ada mijel, biasanya hari Jumat atau diumumkan di grup RT bahwa kelompok atau Pokja Mijel akan door to door minta sisa minyak jelantah. Baik, Bu.
Kira-kira pendapat Mem Dewi mengenai sampah yang sudah menumpuk di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang itu apa, Mem? Sampah itu kan sebenarnya banyak ya, dia selain petugas yang bertugas juga ada pemulung-pemulung. Nah harusnya itu kalau sudah dipilih-pilih pemulung hanya memilih plastik ya. Tapi kalau bangsanya yang kayak kardus-kardus juga kayaknya sudah dipilah deh sama warung-warung yang punya toko. Kayaknya di Bantar Gebang itu harusnya langsung dilebur, digiling. Jadi tidak menumpuk dan tidak bau. Tidak mencemarkan lingkungan juga. Lanjut, pendapat Mem Dewi mengenai Indonesia termasuk negara menghasilkan sampah terbanyak kedua ya? Oh, pasti. Indonesia itu penghasil sampah yang luar biasa. Karena apa? Kadang-kadang kita sampah rumah tangga aja deh ya. Satu hari itu bisa dua plastik, ya kan? Jadi sebenarnya ada piring, tapi GoFood itu kan ya kan pakai styrofoam, ya pakai kresek, terus pakai styrofoam tuh yang itu mika gitu. Itu kan kalau satu rumah ada 5 anak, tuh semuanya 5-5-nya GoFood. Kamu bisa bayangkan dong sampahnya akan banyak. Iya Bu, gitu. Tapi kalau kita beli gado-gado di tetangga kan pakai piring kita. Nah kan sekarang modernisasi seperti itu, GoFood gitu. Bagaimana Mem Dewi mendukung program pemerintah mengenai sampah yang masih tercampur dan tidak terpilah? Saya sih sangat mendukung kalau kita dari sekolah saja sudah dipilah. Nah nanti itu kan edukasi bagi anak ya. Oh ini sampah ini nggak boleh bercampur dengan ini. Itu memudahkan akan proses untuk mau diapakan ini sampah. Jadi kalau kamu sudah terpilah seperti itu, kamu akan timbul ide, oh sampah ini bekas-bekas bungkus kopi bisa dijadikan tas, bisa dijadikan pajangan, atau sampah-sampah dari daun-daun yang sudah kering. Nah mungkin bisa dijadikan hiasan ornamen gitu loh. Lanjut, sejauh ini apakah Mem Dewi mengetahui mengenai zero waste? Zero waste itu nol sampah. Zero tuh nol sampah. Ya harus. Artinya kita mendaur ulang. Jangan sampai ditumpuk karena untuk plastik aja itu untuk memuai atau bersatu dengan tanah itu susah. Akan puluhan tahun. Gitu loh. Lain halnya dengan kardus kena air kan basah lama-lama bersatu dengan tanah kembali. Atau kalau daun-daun kering bisa jadi pupuk. Kalau plastik kan makanya di mana-mana di Alfamart kamu nggak boleh bawa plastik lagi. Diet plastik. Nah juga yang tuh di kantin-kantin kan pakai itu yang kardus coklat. Kardus hitam. Jadi kita meminimalisir sampah itu jangan bertambah, tapi kalau bisa nol sampah. Tapi itu memerlukan tekad yang bulat dari setiap orang dan usaha yang gigih dari setiap orang untuk tidak membuang sampah atau menghasilkan sampah. Tapi jangan salah, dari sampah itu juga kita sumber pundi-pundi cuan akan keluar. Iya, tergantung kreativitas kita. Sekarang kalau kita mau mau ngarepin kerja di perusahaan kan susah, ya kan? Ujung-ujungnya kamu jadi ojek, GrabSend, GoFood. Tapi kalau kamu punya inovasi, punya kreativitas, saya ngepulin sampah bekas botol atau tutup botol. Tutup botol aja itu kalau ini jadi tempat tisu, ya kan? Bisa dijual. Iya, baik. Sudah? Oke, ini kita udah di pertanyaan terakhir ya, Mem. Apakah di sekolah kita SMA Negeri 17 Jakarta ini sudah tersedia tempat sampah berdasarkan jenisnya? Sudah. Jika sudah, langkah apa yang bisa mendukung gerakan Zero Waste? Jika belum, adakah pendapat Mem Dewi untuk mendukung Zero Waste? Sudah ada pilihan sampah karena kan sekolah kita juga ini sekolah gerakan sekolah sehat. Dan situ ada indikator-indikator tentang sampah. Jadi sampah itu harus dipilah-pilah. Anak-anak harus tahu, jangan nanti sampah ini masuk ke sini, sampah yang salah masuk ke salah. Jadi udah diedukasi. Dan tinggal dari proyek kalian ini yang akan memberdayakan hasil sampah itu mau diapain? Apa mau bikin ekobrik, migas ya, enzim, apa mau jadi pupuk cair, gitu. Tinggal kalian diaplikasikan di proyek. Nih sekolah sudah memilah, ya kan? Bagaimana nih mau bikin apa? Gitu. Sekolah 107 sudah oke.
Baik, Bu. Terima kasih banyak Mem Makasih Dewi ya, atas Bu. waktunya, atas jawaban-jawaban wawancara kami. Terima kasih. Makasih. Nah, itu dia dua narasumber yang sudah diwawancarai oleh kelompok 6 dari kelas 10 deh. Kami mau pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi